Hai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tipe data. Jadi tipe data itu sebenarnya ada banyak. Jika kalian cari tipe data sysop, lalu kalian pilih di bagian sini, kita di sini bisa melihat banyak sekali tipe data. Ada byte, small byte, integer, unt, short, user, dan lain-lain. Nah, tetapi kita akan membahas yang paling sering digunakan, yaitu ada 5: boolean, karakter, integer, float, dan juga double. Yang pertama kita akan membahas tentang boolean terlebih dahulu. Ukurannya sangat kecil, hanya 1 byte. Nilainya hanyalah antara true atau false. Itu artinya dia hanya benar atau salah dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini misalnya kita akan membuat sebuah variabel bertipe data boolean. Jadi gunakan kata bold seperti ini. Saya akan membuat variabel ini namanya wanita. Nilainya adalah true. Kemudian kita gunakan logical if. Jika wanita itu nilainya adalah true, maka kita akan tampilkan dengan console.writeLine dia adalah wanita. Tetapi jika tidak atau else, kita akan tampilkan dengan console.writeLine dia bukan wanita atau dia adalah pria. Dan ketika kita jalankan, di sini kita akan melihat kata dia adalah wanita karena wanita memang bernilai true di sini. Sekarang kalau misalnya kita rubah jadi false, maka di sini kita akan melihat dia bukan wanita atau dia adalah pria. Nah, uniknya dari variabel yang bertipe data boolean ini, saat kita menggunakan logical if, kita bisa menuliskannya seperti ini: wanita sama dengan true, atau kita cukup mengetikkannya saja dengan wanita seperti ini. Saat kita jalankan, kita pun akan melihat hasil yang sama, dia bukan wanita atau dia adalah pria. Begitupun kalau misalnya kita rubah nilainya di sini menjadi true, kita pun tetap akan melihat hasil yang sama, dia adalah wanita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data karakter. Jadi karakter ini ukurannya lebih besar daripada boolean, ukurannya 2 byte. Nilai sendiri dari Unicode karakter. Unicode karakter ini jika kalian cari di Google Unicode karakter, lalu kalian pilih yang paling atas, kalian bisa melihat banyak sekali Unicode karakter di sini. Tapi yang pasti keyboard yang kita gunakan yaitu keyboard standar. Kita sudah menemukan Unicode karakter di sana, yaitu tanda seru seperti ini, tanda kutip, tanda pagar, dolar, persen, dan lain-lain. Nah, sekarang untuk membuat variabel bertipe data karakter, sebelumnya akan kita hapus terlebih dahulu. Kita cukup mengetikkan kata card seperti ini, lalu namanya misalnya huruf, nilainya adalah A. Nah, tipe data karakter ini kita hanya bisa memberi nilainya 1 karakter seperti ini, bukan 2 atau 3 atau 4 seperti ini. Kita tidak bisa, kita hanya menggunakan 1 karakter seperti ini, dan dia haruslah diapit dengan tanda kutip 1 seperti ini, bukan dengan tanda kutip 2 seperti ini. Tanda kutip 2 seperti ini. Dan jika kita tampilkan dengan console.writeLine huruf, kita pun akan melihat dihapus dengan tanda kutip 1 bukan tanda kutip 2. Kutip 1. Jika kita jalankan, kita akan melihat kata huruf A di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data integer. Nah, tipe data integer ini adalah tipe data angka. Ukurannya lebih besar daripada karakter, ukurannya 4 byte. Jadi ini adalah bilangan bulat, boleh itu minus, boleh itu positif.
kalau minus dia tidak boleh lebih dari berapa ini ya, 2.147.483.648, dia tidak boleh lebih dari ini. Jadi integer juga sudah sering kita gunakan. Jadi misalnya di sini saya akan membuat sebuah variabel integer angka, nilainya itu adalah 1 juta, misalnya 1 juta 3, misalnya adalah 1 juta. Nah, jika kita coba tampilkan di sini angkanya, maka kita akan melihat angka 1 juta di sini. Begitu juga dengan minus 1 juta, kita akan melihat angka minus 1 juta juga di sini. Sekarang kita close. Nah, kalau seandainya kita buat dia lebih dari 2.147.648, jika kita buat, maka kita pastinya akan mendapatkan error. 2 juta berapa ya? 2.147.483.648. Kita di sini belum melihat error. Jika kita tambah 1 menjadi 49, maka di sini kita akan langsung menemukan error. Begitu juga dengan positif, di mana positif ini maksimal adalah 2.147.483.647. Kita tidak boleh lebih. Jika maksimal hanya segini, dan jika kita tambah 1 menjadi 8, kita akan menemukan error di sini. Kita coba tampilkan, maka kita pun akan melihat angka yang baru saja saya sebutkan tadi, 2 juta bla 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 bla. Kita close saja. Nah, sekarang kita akan membahas tipe data float. Jadi kalau integer itu adalah bilangan bulat, boleh negatif, boleh positif. Sekarang kalau float itu adalah tipe data bilangan berkoma, boleh dari minus atau negatif, boleh juga positif. Tapi dia memiliki maksimal itu 6 digit di belakang koma. Nah, langsung saja kita buat sebuah variabel bertipe data float di sini. Float, angkanya kita ganti menjadi berapa ya? 111. Dia sebanyak 20 digit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan jika kita tambah 1, kita akan menemukan error di sini. Kalian bisa lihat errornya di sini. Itu artinya kita terlalu besar memasukkan angka floatnya. Dia maksimal hanya sampai 20 digit. Dan jika kita tampilkan, kita pun akan melihat angka 111 dan plus 19, maksudnya angka ini sebanyak 19 digit. Nah, sekarang uniknya kalau misalnya tipe data kita itu integer, angka 5, kemudian kita buat lagi integer angka 2 sama dengan 2, kita coba tampilkan angka ini dibagi dengan angka 2. Maka di sini kita akan melihat bahwa hanya angka 2, bukan 2,5. 5 dibagi 2 itu adalah 2,5. Karena tadi sudah disebutkan bahwa integer itu adalah bilangan bulat, bukan bilangan berkoma. Kalau kita mau bilangan berkoma, kita bisa gunakan variabel bertipe data float. Nah, jadi jika kita rubah di sini tipe datanya itu adalah float, dan juga di sini float, saat kita jalankan, maka di sini kita akan melihat bilangan berkoma. Kita bisa coba
6 digit di belakang komanya dengan angka yang tidak habis dibagi, misalnya dengan angka 20 dibagi dengan 6. Ini adalah angka yang tidak akan habis dibagi. Jika kita lihat di sini, kita akan melihat angka 3333, di mana hanya ada 6 digit di belakang koma di sini. Sekarang kita akan membahas tentang tipe data double. Tipe data double ini hampir sama dengan float, namun secara ukuran dia lebih besar dan dia memiliki ketelitian sampai 14 digit di belakang koma. Nah, misalnya di sini saya akan membuat variabel bertipe data double, angka dia sampai 20 digit. Jika kita hitung secara manual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Saat ke 21 kita akan menemukan error karena dia maksimalnya hanya 20 digit atau sama dengan angka float. Nah, misalnya di sini saya akan membuat variabel bertipe data double ini, angkanya adalah 20, kemudian satu lagi double angkanya, angka yang kedua yaitu 3 atau 6. Lalu saat kita coba tampilkan, kita di sini akan melihat angka 3 sebanyak 14 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sebanyak 14 digit. Nah, pentingnya kita belajar tipe data ini adalah kita harus bisa menentukan variabel kita itu tipe datanya sekecil-kecil mungkin atau sesuai yang kita butuhkan. Kalau misalnya hanya dua kemungkinan, yaitu true atau false, gunakanlah tipe data boolean. Kalau hanya satu huruf saja, gunakan karakter. Kalau misalnya dia angka bulat, gunakan integer. Kalau misalnya dia angka berkoma, gunakan float. Kalau misalnya dia double atau berkomanya sangat banyak, gunakanlah double. Namun secara ukuran kalian bisa lihat di sini, dari boolean itu hanya 1, karakter itu 2, integer 4, kemudian double itu 8. Semakin besar ukuran dari tipe data yang kita gunakan, nanti aplikasi yang kita buat akan sangat berat saat prosesnya. Nah, sampai di sini saja penjelasan tentang tipe data. Semoga mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.